Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Florensyalawo dari program studi sosiologi dengan NIM B201220114. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu banjir dan bagaimana cara penanggulangannya. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Jenis-jenis banjir dibedakan menjadi 3. Banjir sungai. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap ke tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir danau. Air danau dapat meluap ke daratan di sekitarnya antara lain karena badai atau angin yang sangat besar. Setelah badai berhenti, air danau masih dapat bergerak secara mendadak ke satu arah, kemudian ke arah yang lain. Banjir danau juga dapat terjadi karena bendungan jebol. Banjir laut pasang. Banjir rob atau banjir pasang surut air laut adalah pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Penyebab banjir. Perubahan kondisi das atau daerah aliran sungai. Perubahan kondisi das yang disebabkan oleh beberapa aktivitas seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir. Kawasan kumuh dan sampah perumahan kumuh atau slum di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh ini menjadi faktor penting terjadinya banjir di daerah perkotaan. Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan masih kurang baik dan banyak melanggar dengan membuang sampah langsung ke alur sungai. Hal ini biasa dijumpai di kota-kota besar, sehingga dapat meninggikan muka air banjir disebabkan karena aliran air terhalang. Drainasi lahan, drainasi perkotaan, dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi. Kerusakan bangunan pengendali air, pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar. Semisal bangunan tanggul sungai yang tinggi, limpasan pada tanggul ketika terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan keruntuhan tanggul. Hal ini mengakibatkan kecepatan aliran yang sangat besar melalui tanggul yang bobol sehingga menimbulkan banjir yang besar. Rusaknya hutan atau hilangnya vegetasi alami, penebangan pohon dan tanaman oleh masyarakat secara liar atau illegal logging, tani berpindah-pindah dan permainan reboisasi hutan untuk bisnis dan sebagainya menjadi salah satu sumber penyebab terganggunya siklus hidrologi dan terjadinya banjir. Dampak banjir bagi kehidupan manusia. Dampak banjir terhadap lingkungan punya konsekuensi yang cukup rumit, mulai dari kesehatan, sosial ekonomi, hingga pencemaran. Dampak langsung. Dampak yang dirasakan secara langsung oleh manusia dari bencana banjir, yaitu dampak banjir bagi lingkungan kesehatan manusia. Apabila air yang naik cukup tinggi dapat menyebabkan bahaya tenggelam atau terluka. Menimbulkan masalah kesehatan karena air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan. Penyakit hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius, gigitan hewan dan kuman bakteri, infeksi, keracunan, dan beberapa penyakit bawaan akibat air banjir. Risiko kematian atau luka karena kontak listrik. Risiko kesehatan lain yang muncul akibat evakuasi pasien. Dampak tidak langsung. Kebalikan dari dampak tidak langsung adalah dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh manusia, yaitu dampak banjir bagi sosioekonomi di lingkungan manusia. Yang pertama, kerusakan daerah tempat tinggal, termasuk lahan, ternak, dan fasilitas lain yang termasuk di dalamnya. Terganggunya kelancaran komunikasi antar manusia, terutama jika dampak banjir bagi lingkungan cukup serius yang melumpuhkan infrastruktur telekomunikasi atau aktivitas umum manusia. Pengurangan atau hilangnya akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, komunikasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan. Penurunan kemampuan produksi dan produktivitas manusia yang bisa memiliki dampak lanjutan seperti kekurangan bahan makanan dan obat-obatan.
Kesulitan ekonomi akibat menurunnya pengunjung lokasi wisata serta pengeluaran yang besar karena adanya biaya pembangunan atau perbaikan serta terjadinya kelangkaan barang-barang yang mendorong kenaikan harga. Pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor. Efek banjir bagi kehidupan manusia. Efek negatif. Yang pertama, kerugian ekonomi. Jika terjadi kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya, itu menimbulkan kerugian ekonomi di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Yang kedua, sulitnya mendapatkan air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang atau bisa saja tidak ada, padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga yaitu munculnya korban jiwa. Efek negatif banjir yang paling parah adalah munculnya korban jiwa. Adanya korban jiwa ini dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tidak terprediksikan. Efek positif. Yang pertama, pengembalian nutrisi pada tanah. Tanah yang telah terendam banjir ditanami tumbuhan, maka tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik dari nutrisi pada tanah. Yang kedua, peremajaan ekosistem sungai. Ekosistem sungai seperti ikan, tumbuhan, dan segala jenis hewan yang hidup di sungai akan berkembang dengan baik. Yang ketiga, pembaharuan lahan basah. Banjir yang menggenangi lahan basah dapat membawa sedimen kayu nutrisi yang membantu perkembangan ekosistem pada lahan tersebut. Selanjutnya, lahan basah akan diperbarui dengan tumbuhan segar yang dapat menunjang fungsi lahannya. Solusi. Adapun cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan sebelum hujan datang dan banjir terjadi. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir. Cara 1. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Cara 2. Hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Cara 3. Rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir.